Episode 39. Laura terkikik geli karena berhasil membuat teman-temannya penasaran. Jadi Nyonya Amy Kenneth mengatakan sesuatu pada kekasih Daryl hingga wanita itu memilih pergi. Tidak, Aira berseru dalam hati. Bukan hanya ibu Daryl yang membuatnya pergi. Dia juga sudah terlanjur berjanji pada Dennis untuk ikut bersama lelaki itu sebagai ganti uang yang Aira pinjam. Jadi walau ibu Daryl merestui, Aira tetap harus pergi. Setelah kekasih Daryl pergi, insiden itu terjadi. Laura sengaja berbicara lambat-lambat untuk menciptakan efek penasaran bagi teman-temannya. Keluarga Daryl menemukan pemuda itu terkapar berlumuran darah di studio tempat ia biasa melukis. Semua barang di tempat itu hancur. Sepertinya Daryl mengamuk dan melukai dirinya sendiri saat melakukannya. Seketika Aira pening sementara air matanya meleleh tanpa bisa ditahan. Jemarinya meremas dada yang terasa amat nyeri. Saat ini, tiap detak jantungnya terasa menyakitkan. Ternyata Aira mudah tersentuh. Komentar Sisi saat melihat Aira menangis. Lalu apa pemuda itu masih bisa diselamatkan? Dia beralih pada Laura. Terakhir yang Kak Leo tahu, Daryl koma selama berhari-hari. Keluarganya menunggu dengan cemas kapan dia akan membuka mata lagi. Brak, bukan hanya Sisi, Maudy dan Laura yang kaget mendengar suara keras itu. Melainkan seluruh pengunjung kantin. Mereka makin dibuat bingung dan khawatir saat melihat Aira tampak limbung dengan tangan mencengkeram dada. "Aira, kau baik-baik saja?" tanya Sisi dengan nada khawatir. Dia dan ketiga temannya sudah berdiri juga dan bersiap membantu Aira. Aku mendadak pusing." Aira beralasan dengan mata tidak fokus. Pikirannya kalut dan dipenuhi bayangan tubuh Daryl pucat kehabisan darah lalu selimut putih menutupi seluruh tubuh pemuda itu. "Sebaiknya kuantar kau pulang," Laura menawarkan. Aira menggeleng kuat. "Aku akan pulang sendiri?" Tanpa menunggu tanggapan lagi, dia berlari keluar dari kantin kantor. "Daryl pasti baik-baik saja. Daryl pasti baik-baik saja." Aira mengulang-ulang kalimat itu seperti mantra seraya menuju gedung tempat Dennis berada. Aira harus meminta izin pada Dennis untuk pergi menemui Daryl. "Kak, aku sudah melakukan seperti perintahmu." Laura berbicara di telepon begitu ia sampai di ruangannya. "Bagus. Pak William akan memberimu hadiah." "Aku tidak mengkhawatirkan hadiahnya, Kak. Tapi aku memikirkan Aira. Ini benar-benar baik untuknya, kan?" "Iya, adikku sayang." Dengan begini Aira dan Daryl bisa bersatu. Mereka saling mencintai. Pokoknya jika Aira terluka karena hal ini, akan kujodohkan Maudy dengan teman sekolahku yang menyukainya. Terdengar helaan nafas kesal di seberang telepon. "Terserahlah. Toh yang aku sukai adalah Sisi." Laura mendengus saat sambungan telepon diputus secara sepihak. Kemudian ia termenung memikirkan Aira. Mereka memang baru kenal sebentar namun Laura sudah menyukai Aira sebagai teman. Walau cenderung pendiam, Aira sangat menyenangkan dan selalu bisa menjadi penengah pertengkaran di antara dirinya. Sisi dan Maudy. Yah, meski bukan pertengkaran serius dan hanya aksi saling mengejek. Saat kakaknya meminta tolong atas suruhan William Kenneth, Laura menolak tegas. Tapi setelah mendengar kisah cinta Aira dan Daryl, Laura pikir apa yang ingin William Kenneth lakukan adalah demi kebaikan Aira juga. Karena itu Laura mau membantu dengan harapan Aira bisa bersatu dengan cintanya. Kini Laura hanya bisa menunggu hasilnya. Semoga saja keputusannya untuk membantu ayah Daryl tidak salah. Keluarga Kenneth mulai merasa lega karena kini Daryl sudah merespon meski remaja itu menjadi sangat pendiam. Tidak ada lagi aksi nakal Daryl.
Tidak ada lagi celotehnya yang suka bercerita banyak hal pada orang tuanya. Dan tentu saja tidak ada lagi senyum manis yang biasanya tidak pernah absen tersungging di bibir Daryl. Walau kondisi Daryl sudah cukup melegakan, Amy malah semakin merasa bersalah karena orang-orang yang ia perintahkan mencari Aira mendadak kehilangan jejak. Amy sendiri tidak mengerti apa yang salah. Padahal sudah jelas Aira ada di depan mata orang-orangnya. Karena mereka sudah berhasil mengambil gambar Aira lalu dikirimkan padanya. Lalu apa yang membuat mereka mendadak kehilangan jejak dengan aneh? Berbanding terbalik dengan Amy yang frustasi. Rick sangat bersemangat hari ini. Dia akan mulai menyelami jiwa dan pikiran Daryl. Karena adiknya itu sudah bisa merespon. Setidaknya Rick tidak akan berbicara dengan patung lagi. "Mom, bagaimana mengenai pencarian Aira? Apa sudah ada petunjuk?" tanya Rick sambil melirik mominya yang tampak hanya mengaduk-aduk makan siang yang tersaji di depannya. Saat ini mereka hanya makan siang berdua di kediaman keluarga Kenneth. Lutfi sedang mengunjungi rumah orang tuanya bersama Yesi, sedangkan William berada di kantor. Sementara Daryl sudah makan lebih dulu di ranjang. Amy menggeleng dengan lemah. "Tidak, Rick. Orang-orang suruhan Mommy kehilangan jejak padahal mereka sudah berhasil mengambil gambar Aira. Entah pergi kemana wanita itu. Apa mungkin dia menyadari bahwa dirinya diikuti lalu memilih pergi semakin jauh?" Rick mengerutkan kening tampak berpikir keras. Sepertinya Aira bukan tipe wanita yang seperti itu. Dari yang mominya ceritakan, Rick menduga Aira adalah wanita dengan pemikiran sederhana. Tidak mungkin wanita semacam itu sampai memikirkan tentang diikuti dan melarikan diri. Lagi pula Aira bukan orang kaya yang tidak perlu mengkhawatirkan dana untuk bepergian. Otak cerdas Rick mulai bertanya-tanya. Apa ada orang yang membantu Aira atau kerja orang-orang suruhan Amy yang payah? Tunggu dulu, Rick belum bertanya tentang penyelidikan yang dilakukan dadinya. Apakah berhasil? Kening Rick berkerut makin dalam saat sebuah kemungkinan merasuk di benaknya. Apakah William yang telah membuat penyelidikan Amy mengalami masalah? Kalau iya, apa alasannya? Bukankah seperti kata dadinya dulu bahwa semakin banyak yang mencari Aira semakin baik, lalu kenapa? Ya, ini memang baru kemungkinan. Tapi entah mengapa Rick merasa yakin bahwa dugaannya benar. Orang-orang William jauh lebih terlatih daripada orang-orang suruhan Amy. Seharusnya orang-orang William yang lebih dahulu berhasil menemukan Aira. Tapi mengapa sampai sekarang belum ada informasi apapun dari dadinya? Apakah ada sesuatu yang dadinya sembunyikan? Mungkin kita belum beruntung saja. Mom, Rick mencoba menenangkan. Oh ya, Rick berencana mulai melakukan terapi sederhana kepada Daryl hari ini. Rick berharap dia mau sedikit bercerita. Gerakan Amy yang sedang memasukkan sesendok sup ke mulutnya dengan tidak selera terhenti. Dia mengunyah makanannya sejenak sebelum menanggapi ucapan Rick. Mommy rasa jangan hari ini. Rick, sepertinya Daryl belum siap. Memangnya kenapa? Mom, semakin cepat semakin baik. Kemarin Daryl pingsan lagi. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Dia tersengal-sengal. Amy menjelaskan dengan air mata berlinang. Saat dokter memeriksa, tidak ada masalah apapun. Tapi dia tampak amat tersiksa. Seketika selera makan Rick hilang. Dia sendiri tidak habis pikir apa yang terjadi pada adiknya. Kondisi Daryl tidak bisa dijelaskan secara medis. Rick akan berbicara dengannya. Rick menghabiskan air putih di gelasnya lalu bangkit. Tolong. Rick, jangan sekarang. Amy melarang dengan nada lemah. Dia tahu dari raut wajah Rick. Apapun yang sekarang ia rencanakan tidak akan bisa dicegah. Beri Rick waktu bersama Daryl. Tolong jangan biarkan siapapun masuk ke kamar Daryl sebelum Rick keluar dari sana.
Rick berkata sambil berjalan menjauh. Memasuki kamar Daryl, Rick mendapati adiknya itu sedang berdiri termenung di depan jendela memperhatikan taman di luar. Sekilas yang Rick lihat, kondisi adiknya sudah jauh lebih baik. Rick mendekati Daryl lalu berdiri di sebelahnya dengan pandangan juga menyapu halaman samping, yang merupakan taman bunga kesukaan Amy. Sedang menikmati pemandangan. Rick sudah cukup lega walau respon Daryl hanya berupa deheman. Tanpa sengaja ekor mata Rick menangkap pemandangan tangan Daryl sedang meremas dadanya. "Apa yang terjadi? Kau merasa sesak lagi?" tanya Rick cemas. Daryl menggeleng. "Hanya sedikit sakit," sahutnya kemudian berbalik menuju ranjang. Rick segera membantu Daryl merebahkan diri di ranjang lalu menyelimuti adiknya itu hingga sebatas perut. "Seperti apa sakitnya?" "Sekarang sudah tidak lagi," sahut Daryl lalu memejamkan mata. Rick mengerti bahwa Daryl berharap dirinya pergi. Tapi kali ini Rick tidak mau mengalah. Meski harus memaksa, paling tidak Rick harus tahu apa yang menimpa adiknya. "Sudah cukup. Daryl, sampai kapan kau mau seperti ini? Apa kau tidak kasihan pada Mommy yang terus-menerus merasa bersalah dan tidak berhenti menangis?" Mata Daryl terbuka lalu menatap tajam kakaknya. Tatapan yang tidak pernah sebelumnya Daryl tunjukkan pada sang kakak. "Andai ada obatnya, aku akan berobat, Kak. Tapi kakak pasti tahu sendiri bahwa apa yang kuderita saat ini tidak ada obatnya. Paling tidak aku bisa meringankan rasa sakit ini dengan memastikan Aira berada di dekatku. Dan itu yang sekarang sedang kuusahakan." Daryl melanjutkan dalam hati. Rick duduk di tepi ranjang Daryl. Tidak ada akibat tanpa sebab. "Daryl, pasti ada alasan atau pemicu hingga kau seperti ini, padahal sebelumnya kondisi semacam ini tidak pernah menimpamu." Daryl mengerutkan kening memikirkan ucapan Rick. Ya, kakaknya benar. Tidak mungkin Daryl bisa merasakan perasaan Aira tanpa alasan. Walau hal itu memang terdengar tidak masuk akal, tetap saja alasan itu pasti ada. "Apa ada sesuatu yang kau curigai sebagai alasan kondisimu?" Rick menyelidik saat melihat wajah Daryl tampak memikirkan ucapannya. "Tidak, Daryl. Berhenti menyembunyikan banyak hal. Dulu kau tidak seperti ini. Saat Mommy dan Daddy melarangmu ikut balapan, kau tetap ikut dan mengatakannya secara terang-terangan pada Mommy dan Daddy. Kalau kau benar-benar ingin sembuh, bekerja samalah dengan kakak. Kau harus terbuka.